Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbah Jenggot Wahabi. Habib palsu. Habib palsu tapi masuk surga. Habib yang mengaku asli itu masuk neraka. Yang masuk surga itu yang cucu Nabi beneran, bukan yang ngaku-ngaku. Kalau ngaku yang palsu malah masuk surga. Karena orang Islam pasti masuk surga semua. Itu janji Allah. Nah, kalau yang enggak Islam ya pasti enggak masuk surga. Karena yang punya itu Allah, bukan manusia. Sebaliknya yang mengaku cucu Nabi, kalau enggak benar-benar cucu Nabi ya di neraka selamanya. Kenapa harus berebut? Karena apa? Harus berebut menjadi cucu Nabi. Dan untuk apa semua itu? Kan nggak ada gunanya, di akhirat juga nggak ada gunanya, apalagi di dunia nggak ada gunanya. Kok malah berebut menjadi cucu Nabi padahal palsu. Orang Islam pasti masuk surga. Yang berebut itu adalah orang yang bodoh. Seperti anjing berebut tulang. Kan makan tulang itu keras. Tidak berebut daging yang empuk dan enak. Gimana? Oh, Habib-habib yang palsu ingin sekali itu kan bikin malu. Sedangkan ajaran Nabi itu kan nggak ada. Kalau cucunya kok berebut itu nggak ada. Jadi kalau cucu Nabi itu rata-rata ya baik orangnya dan tidak mengaku-ngaku. Kalau perlu tuh diam aja, orang sudah tahu. Seperti Pak Gibran nyalon wakil presiden, sekarang orang kan sudah tahu semua. Pak Wibowo, Pak presidennya itu orang se-Indonesia kan tahu semua. Sebelum Pak Prabowo pasti Pak Jokowi seperti itu, nggak ada yang nggak tahu. Dari anak kecil sampai tua itu pasti tahu. Ya seperti itu, cucu Nabi dari sahabat sampai tabiin sampai orang awam kalau dikasih tahu sama durianya, kiainya dan mau mengaji itu ya pasti tahu. Gak usah pakai tes DNA, ngaku-ngaku, bikin malu aja itu. Padahal dia datangnya kan dulu. Para waliullah itu nggak usah dikasih tahu, orang Indonesia itu orang Jawa pasti tahu semua. Lah Habib itu datangnya juga belakangan kan gitu. Apalagi yang dari Yaman. Nah, apalagi yang palsu, tapi ya nggak masalah, wong Nabi aja mau dipalsu, apalagi hanya cucu Nabi. Di Bandung kemarin itu mengaku Nabi, udah itu. Apalagi hanya cucu Nabi berebut untuk apa? Kalau akhirnya masuk neraka, kan jadinya repot, jelek. Lebih baik itu ya jadi orang Islam gitu aja pasti masuk neraka. Dan punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib itu tinggal selamatan dapat amplop aja begitu kok repot. Apa senang kamu pulangkan ke negara kamu? Bikin repot aja. Orang awam dengarin aja sudah bileng.
apalagi para ulama, kiai, wah itu gus-gus itu tambah marah, terpancing emosi. Jadinya wah seluruh Indonesia jadi emosi semua. Kalau saya sih tinggal ketawa-tawa, saya HP palsu. Ini HP palsu, ini ayo berebut HP palsu, nggak ada. Kalau berebut HP asli kok seneng itu untuk apa? Padahal palsu. Ngaku saja seperti ini, gembong Mbah Jenggot Wadi, gembong sholawat perintah pusat. Ya bukan Habib, palsu. Orangnya sih kaya, kalau pakai serban, sholawatan, panggung, pakai jubah, wah sudah, jos. Macak pakai serban, pakai jubah, mengaku cucu Nabi, repot. Naam naam, yes yes. Aduh, aduh. Aduh, untuk apa sih kalau akhirnya membusuk di dalam kuburan? Kalau cucu Nabi sih nggak mungkin, pasti sudah dijaga oleh Allah. Pasti benar. Kalau mengaku pasti kelihatan dari pertama presiden Indonesia itu ya Bung Karno. Nggak mungkin Bung Karno ganti lagi Pak Harto. Pasti hafal anak SD aja hafal, nggak usah apa itu mantan Habib ya nggak usah. Orang Indonesia ya hafal presiden dari pertama sampai sekarang Pak Prabowo hafal. Ya begitu juga cucu Nabi dari Hasan wal Husain, dari sahabat Ali, punya bini namanya Ibu Fatimah Zahra. Ya hafal, nggak ada orang goblok itu nggak ada. Di Indonesia juga begitu, sejarahnya sudah ada orang yang hafal dari Pak Karno sampai yang saya nggak menangi Pak Karno aja tahu, apalagi yang dulu cerita itu bertemu Pak Karno, Pak. Kalau saya itu dari Pak Soeharto itu kenal saya, dari presiden kedua kenal terus sampai sekarang tuh kenal semua. Kalau ada yang nulis pasti dihukum. Sama seperti cucu Nabi itu, udah gitu kan, nggak usah repot. Orang yang ngaku-ngaku tuh pasti ketahuan, nggak mungkin tidak. Seorang yang menyembunyikan kebusukannya dan cerita bohong, cerita ini dan itu pasti gampang nggak. Apalagi kalau diinteli malah cepat lagi ketangkapnya. Maka berhati-hati, jangan dikira orang Jawa itu bodoh. Diam itu bukan karena bodoh, tapi melihat dan mencatat, menganalisa orang ini mau apa, mau maling atau mau baik itu kelihatan semua. Jadi nggak usah bertele-tele. Karena bertele-tele ya seperti ini, akhirnya ketahuan semua dari Mbak Alawi, ketahuan semua. Makanya jangan sok menjadi cucu Nabi yang asli. Ngaku saja seperti saya ini. Saya umatnya Nabi, bukan cucu Nabi. Saya ini umat. Kalau saya ngaku HP, yo HP palsu. Yang enak. Oh, kalau saya HP palsu macam ini. Cukup sekian HP palsu Mbah Jenggot Wahabi. Pendikar sholawat, gimbung sholawat, perintah pusat. Wasikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.